Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Sungguh luar biasa, Tuhan Yesus itu begitu baik ya. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, terutama nafas yang begitu luar biasa. Tuhan, kami boleh terima berkat-Mu, sehingga kami boleh ada sampai saat sekarang ini. Kami ada semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini kiranya Tuhan Yesus tolong kami, berikan kepada kami hati dan pikiran kami untuk kami boleh dapat menyembah Tuhan, untuk kami boleh dapat memuliakan Tuhan, terlebih kami untuk boleh dapat menerima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Berkati untuk rekan-rekan kami yang mungkin tidak ada di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan sama memberkati dan memimpin mereka seperti Engkau memberkati kami. Kami akan terima berkat Tuhan pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersukacita pagi hari ini. Kita katakan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang diberkati. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Amin, haleluya. Tuhan yang kita sembah, Dia yang begitu luar biasa baik ya. Dia boleh mati untuk kita semua, bangkit naik ke surga untuk menebus dosa kita semuanya. Kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Allah penyelamatku. Amin.
Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Yesus, Dia baik bagiku. Amin, haleluya. Tuhan yang kita sembah, Dia yang Tuhan yang begitu luar biasa baik untuk kita semuanya. Kita siapkan hati kita untuk kita lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan renungkan bahwa Tuhan Yesus begitu luar biasa baik. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku
perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh Yesus, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya Yesus, Kau baik. Haleluya Tuhan, Kau setia bagi kami Tuhan. Engkau begitu baik Bapa, kami bersyukur mempunyai Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, Engkau begitu sungguh luar biasa baik bagi kami semuanya. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Kami akan terima berkat Tuhan pagi hari ini untuk kami lebih lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu, terlebih melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami yakin dan kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk kami boleh dapat melangkah setiap harinya. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kami yakin kami berpegang teguh Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ada di depan kami, sehingga kami mantap untuk melangkah ke depan karena Engkau begitu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pertengahan hingga pada akhirnya, berkati yang menyampaikan firman-Mu, berikan Tuhan Yesus selalu kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan yang selalu melimpah dan tercurah dalam setiap kehidupan hari lepas harinya Bapa, sehingga semakin banyak lagi orang yang dimenangkan untuk meraih kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa mengasihi kami. Kami terima berkat Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang pujian tadi, WL sudah menuntun kita bagaimana tentang kesetiaan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak berjanjian dengan WL ya, saya tidak tahu apa yang akan dinyanyikan hari ini. Tetapi Tuhan menuntun sehingga kita bisa bersama-sama merenungkan hari ini sesuai
dengan tema yang sudah saya persiapkan, renungan yang kita akan renungkan saat ini bersama, bahwa kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Artinya kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita, selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 23. Demikian firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, di dalam kitab Ratapan di sini juga dinyatakan tentang kasih setia Tuhan, ya, yang katanya tidak ada habis-habisnya, rahmat-Nya, anugerah-Nya, dikatakan bahkan selalu baru setiap pagi. Ya, besar kesetiaan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Ratapan, ini ditulis oleh Nabi Yeremia, memang sebagai ratapan dari seorang nabi, ya, karena keruntuhan Yerusalem pada waktu itu. Bagaimana pembinasaan tembok-tembok kota, bait suci, istana raja. Dan pada waktu itulah Nabi Yeremia berseru kepada Allah, ya, di dalam penderitaannya, menyadari bahwa semua yang seizin Tuhan, ya, memakai bangsa yang lain, ya, waktu itu untuk membinasakan Yerusalem pada waktu itu, semuanya adalah karena murka Allah. Allah sudah memberitahu, tetapi umat pada waktu itu memberontak terus dan mereka tidak pernah bertobat. Mereka menolak untuk bertobat selama berabad-abad. Para pemimpin, ya, penduduknya, dan di dalam Ratapan waktu itu dia benar-benar meratap. Nabi Yeremia ini meratap sehingga kitab ini disebut kitab Ratapan, ya. Nabi Yeremia di tengah-tengah situasi yang seperti itu, dia kemudian melihat dan memandang kepada Tuhan dan mengakui bahwa Allah yang adil itu adalah Allah yang benar di dalam segala jalannya, dan Allah yang sebenarnya tentu dalam hatinya yang penuh dengan belas kasihan melihat keadaan itu. Tetapi Allah sudah memberitahu berkali-kali, bahkan dikatakan berabad-abad, begitu lama memberitahu kepada para pemimpin pada waktu itu, bangsa Israel, umat Allah pada waktu itu. Tetapi bersyukur, Allah yang murah hati itu adalah Allah yang berbelas kasihan. Sehingga di tengah-tengah situasi yang seperti itu pada waktu itu, Nabi Yeremia punya satu pengharapan, ya, bahwa di dalam Tuhan ada harapan bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya. Dan memang tepat, ya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, pada satu kali Tuhan memulihkan keadaan Israel. Meskipun itu di dalam jangka waktu yang sangat lama. Tetapi itulah yang dikatakan di dalam kitab Ratapan yang kita baca tadi, bahwa kasih Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Ketika umat menyadari bahwa mereka orang berdosa dan mereka sekarang mengalami, ya, bukan saja dihancurkan tembok-tembok kota, bait Allah dijara, tetapi mereka juga sebagai bangsa tawanan. Saudara-saudara, pada waktu itulah mereka datang kepada Tuhan, tetapi saudara-saudara, Tuhan yang penuh kasih melihat, ya, dan Nabi Yeremia di dalam ratapannya ini melihat bahwa sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu ada harapan. Kenapa? Karena memang tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, Tuhan itu Tuhan yang baik di dalam kehidupan umatnya pada waktu itu. Saya ingin mengajak saudara-saudara di dalam Mazmur 117 ayat yang ke-1 dan ke-2. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara, di sini pemazmur yang tidak disebutkan siapa namanya, tetapi pemazmur ini mengajak, ya, supaya
segala bangsa memuji Tuhan. Saudara, pada waktu itu umat Tuhan adalah bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi di sini adalah satu nubuatan bahwa Mesias yang dijanjikan itu akan menjadi Mesias juga bagi segala bangsa. Bukan saja bagi umat Allah pada waktu ini. Pada waktu itu maksud saya. Dan di sini dikatakan biarlah segala bangsa nanti akan memuji Tuhan, memegahkan Tuhan pada waktu itu. Kenapa saudara? Karena pada waktu itulah bangsa-bangsa selain umat Allah juga akan mengenal, menerima Yesus Kristus Mesias yang dijanjikan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kenyataannya pada saat ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bukan bangsa Israel ya secara keturunan, tetapi kita adalah bangsa Israel secara rohani yang Tuhan panggil dan pilih kita dari segala suku bangsa, dari segala bangsa, sehingga kita bisa mengenal Dia, Mesias yang Tuhan janjikan, Kristus itu. Dan di sini dikatakan biarlah kita memuji Dia, ya. Dia Allah yang sudah memberikan anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh keselamatan. Mengapa saudara dikatakan mereka pada waktu itu disuruh memuji Tuhan, bahkan segala bangsa memuji Tuhan? Kita akan melihat di dalam ayat yang kedua, karena kasih-Nya hebat atas kita, ya. Saudara, kita melihat kasih Tuhan yang hebat itu seperti apa? Next. Kita melihat ya saudara, kasih Tuhan yang hebat itu adalah Dia yang mengampuni dosa kita semua, umat manusia di dunia ini. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan itu mengampuni dosa orang-orang berdosa. Siapa orang-orang berdosa? Saudara dan saya. Kitalah orang yang berdosa ini. Oleh karena itu benar bahwa kasih Tuhan itu hebat atas kita. Ketika saya merenungkan, mempersiapkan ini, saya berkali-kali mengatakan, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau sungguh-sungguh hebat, ya. Engkau mau mengampuni dosa kami yang seharusnya binasa, tetapi ketika kami percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup ini, ada satu janji yang Tuhan berikan, bahwa Dia akan mengampuni segala dosa kita, bahwa Dia akan memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Saudara, bukan itu saja, tetapi dikatakan Dia juga bisa menyembuhkan penyakit kita. Ya, saudara, ketika kita ada di dalam keadaan sakit, dalam lemah tubuh, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Berapa banyak kali di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara dan saya mengalami sakit penyakit dan Tuhan memberikan kesembuhan. Sungguh kasih-Nya hebat atas kita semuanya, dan Dia memberikan pertolongannya ketika kita ada di dalam kesulitan. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kesulitan? Tentu. Ya, bukan saja orang-orang yang sudah tua, anak-anak muda, anak-anak kecil, kita semuanya seringkali menghadapi kesulitan, tantangan hidup dan pergumulan. Tetapi kasih Tuhan yang hebat, yang tidak berkesudahan itu sanggup memberikan pertolongan ketika kita ada dalam kesulitan. Manusia mungkin tidak bisa menolong kita, tetapi Dia sanggup menolong saudara dan saya. Berapa banyak kali Tuhan menolong, tidak terukur Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita suka menyanyikan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Sungguh tidak terukur kasih Tuhan, pertolongannya yang ajaib yang ada di dalam kehidupan kita. Berapa kali, berapa banyak kita menghadapi bagaimana mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Dan yang luar biasa adalah bahwa Dia juga panjang sabar. Seringkali kita manusia, orang tua terhadap anak, atau anak terhadap orang tua yang melihat keadaan orang tuanya yang sudah sakit, sudah tua, seringkali tidak sabar, ya. Bapak Ibu Saudara, seringkali saya mendengar curhatan gitu ya, bagaimana orang-orang tua ini ketika kecil dia mengasuh anak-anaknya, tetapi ketika sudah usianya lanjut dan sering sakit-sakitan, anak-anak tidak sabar terhadap orang tuanya. Tetapi Tuhan tidak demikian. Ya, berapa banyak kita juga sebagai orang tua yang punya anak-anak kecil kesel ya melihat anak-anak. Mungkin kita mengatakan, aduh,
anak saya ini over banget gitu ya, tidak bisa diberitahu. Dan kita sering kali tidak sabar. Kita pukul anak-anak kita marahi anak-anak kita, bukan berarti kita tidak boleh ya memberitahu anak-anak kita. Tetapi saudara, itulah manusia. Kesabaran kita terbatas. Berapa banyak kali suami dan istri satu dengan yang lainnya tidak sabar, sehingga terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang sabar. Ya, Dia panjang sabar, sehingga tadi di dalam ratapan Nabi Yeremia mengatakan bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu Tuhan yang begitu baik, ya, yang panjang sabar. Ketika umat berbalik kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan suatu kelepasan di dalam kehidupan mereka semua. Dan Tuhan juga adalah Tuhan yang selain Dia panjang sabar, Dia juga tidak pernah mendendam. Firman Tuhan katakan, Dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan, merenungkan, waduh, kalau Tuhan mengingat kesalahan kita, wah, seperti manusia yang sering mengingat yang dendam. Saudara, manusia kadang-kadang saya memikirkan lebih hebat ya daripada Tuhan. Karena manusia suka mengingat kesalahan orang lain, suka berdendam kepada orang lain. Tapi Tuhan dikatakan Dia tidak mendendam. Ya saudara-saudara, setinggi langit di atas bumi, begitulah besar kasih Tuhan. Yang tidak pernah sekalipun mengingat kita manusia yang sering bersalah kepada Dia. Ya, sejauh timur dari barat katanya dijauhkannya segala pelanggaran kita. Itulah hebatnya Tuhan, kasihnya Tuhan yang tak berkesudahan. Jangan sampai kita hanya setiap tahun merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah, kemudian hari-hari berlalu kita lupa akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita renungkan terus di dalam hidup kita, hari lepas hari, mendasari setiap aktivitas di dalam kehidupan kita. Mazmur 103 ayat yang kedua mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Inilah kebaikan Tuhan yang tadi dikatakan di dalam Mazmur 117 juga mengatakan, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Mari saudara-saudara, kita memuji Tuhan bukan sekedar dari ucapan bibir kita ketika kita menyanyi, baik di rumah kita, baik ketika kita beribadah, tetapi memuji nama Tuhan itu dengan segala keberadaan hidup kita. Ketika kita beraktivitas di dalam pekerjaan, di dalam kuliah kita, di dalam rumah tangga kita, itu mencerminkan bahwa kita sedang memuji Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ketika kita di gereja, kita bersorak-sorai memuji Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tadi kita menyanyikan bahwa Tuhan itu baik, Dia sungguh baik di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika di kantor, ketika di dalam usaha, ada orang, ada teman, atau ketika kita di dalam sekolah, bagi anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah, ada teman yang wah pokoknya bikin gemes, nyebelin gitu ya. Nah saudara-saudara, bagaimana sikap kita? Ya, kita kesel, kita dendam, kita marah, bahkan kita ngajak berantem teman kita itu, atau bagaimana sikap kita? Kalau kita seperti itu, artinya kita tidak memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan, memuji Tuhan tuh bukan ketika kita bertepuk tangan, ketika kita menyanyi, ya. Bukan itu saja, memang itu juga memuji Tuhan ketika kita ada dalam ibadah seperti ini. Tetapi memuji Tuhan itu di dalam setiap aspek kehidupan, ketika kita ada di tengah-tengah, bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, tapi dari hati kita, kita tetap mengagungkan Dia, kita tetap memuji Dia, tetap mengingat akan kebaikan Tuhan. Kalau kita melihat orang-orang sekitar kita tidak baik kepada kehidupan kita, maka kita akan berkata, Tuhan saya tahu, ya saya tetap memuji Engkau dan mengatakan bahwa Engkau baik. Kalau bos saya, kalau teman-teman saya menindas saya, tapi saya tetap melihat kebaikan Tuhan. Yang akan firman Tuhan katakan turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara percaya kalau Tuhan itu baik? Amin, Dia adalah Tuhan yang baik di dalam setiap perjalanan kehidupan kita semuanya. Ya, kalau saudara membaca di dalam Mazmur 103 ayat-ayat selanjutnya itu dikatakan,
seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Itulah kasih Tuhan yang tak berkesudahan itu. Ya, bahkan firman Tuhan katakan kalau seorang ibu tidak lagi ya mengingat anaknya, tetapi aku Tuhan yang mengingat engkau. Bahkan dikatakan kita seperti biji matanya Tuhan. Saudara, itulah kehebatan Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu hebat atas kita semuanya. Kemudian di dalam ayat yang kedua B dikatakan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Artinya saudara-saudara, kalau untuk selama-lamanya artinya kesetiaan Tuhan itu tidak ada batasnya. Kesetiaan Tuhan itu kekal. Manusia bisa berubah. Hari ini dia bisa setia, besok lusa dia bisa tidak setia. Tetapi Tuhan tidak demikian. Kesetiaannya tidak berubah. Janjinya, kasihnya, semuanya di dalam kehidupan kita. Inilah yang dikatakan di dalam Mazmur 117. Ya, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita merenungkan akan hal ini di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah umat Tuhan. Bukan saja umat pada waktu dahulu ketika Mazmur ini, ketika kita peratapan ini, tetapi sekarang saudara dan saya adalah umat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tadi ya, firman Tuhan katakan, mari di dalam kehidupan kita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Melalui sekali lagi keberadaan kita dimanapun Bapak, Ibu, Saudara dan saya berada. Hidup kita ini harus mencerminkan bahwa saya sedang memuji, bahwa saya sedang memuliakan Tuhan. Jangan sampai orang lain berkata, apa namanya orang Kristen, tapi hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara dipanggil dan dipilih, saya dipanggil dan dipilih, kita semua dipanggil dan dipilih untuk satu tujuan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudara dan saya sebagai umat Tuhan, mari di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita memuji, kita memuliakan Tuhan. Saudara, dari beberapa hal yang sering saya mendengar dari webinar ya, dan juga yang lainnya yang saya sering baca buku-buku dan keadaan-keadaan sekarang, saudara, sungguh mengenaskan. Ini bukan saja satu gereja, tetapi beberapa gereja dan banyak gereja saat ini pada masa-masa pandemi ini. Banyak orang yang terhilang, banyak yang tidak mau ke gereja lagi. Sudah diadakan onsite, tetapi mereka tidak mau ke gereja lagi. Saudara, itu bukan di satu gereja, tetapi di banyak gereja. Dan hampir rata-rata mereka seperti itu. Ada banyak orang yang bertobat juga, tetapi ada banyak orang juga yang seperti itu. Saudara, kalau keadaan seperti ini, berarti mereka tidak memuliakan Tuhan. Tentu kalau mereka sakit, mereka yang sudah usia sepuh tidak bisa lagi beribadah, itu bisa dimaklumi. Tetapi banyak anak-anak muda yang terhilang pada saat-saat ini. Saya tidak tahu di mana mereka berada. Saudara, itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita mendoakan siapapun juga, anak-anak muda, supaya mereka juga rindu, punya kesetiaan, memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan ketika ngomong, ketika menyanyi saja, tetapi melalui kehidupan mereka. Yang kedua, mari kita memegahkan dan mengagungkan Tuhan di dalam hidup kita. Dia itu hebat, dia itu luar biasa, kasihnya terus menerus di dalam kehidupan kita. Mari kita memegahkan dia, dikatakan di dalam pasal 117 ayat yang kedua tadi, ya, ayat yang ke-1, megahkanlah dia, megahkanlah dia. Artinya agungkan dia di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Siapa saya ini? Saudara pernah bertanya di dalam hidup ini, siapa kita? Siapa diri kita ini? Kita hanya manusia yang berdosa, yang kesudahannya adalah kebinasaan, maut, neraka. Itulah hidup kita yang seharusnya. Tetapi dia rela datang ke dalam dunia ini,
menjadi manusia. Dikatakan di dalam Filipi, mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, tetapi dia tidak berdosa. Dan untuk itulah dia datang mati buat saudara dan saya. Dia sudah memberikan teladan, memberikan contoh tentang kasih-Nya yang luar biasa itu, yang hebat itu. Oleh karena itu ketika kita sudah menerima Dia, Dia ada di dalam kehidupan kita. Dan kita merasakan bagaimana segala dosa kita Tuhan sudah menghapuskannya. Mari saudara, kita mengagungkan Dia di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, mari kita mempercayai Tuhan karena ada pengharapan di dalam Dia. Seperti Nabi Yeremia yang merasakan bahwa ada pengharapan, bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Di tengah-tengah situasi yang pada waktu itu sedang dilanda oleh orang-orang yang membinasakan Yerusalem. Tetapi pada waktu itu juga di tengah-tengah kesedihannya Nabi Yeremia merasakan bahwa ada harapan. Karena Dia adalah Tuhan yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Dan Nabi Yeremia mempercayakan itu kepada Tuhan. Dan hari ini mari kita mempercayakan kehidupan kita juga kepada Tuhan. Apa yang saudara-saudara dan saya sedang hadapi saat-saat ini? Masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, ya, di dalam segala hal yang kita lakukan. Bahkan di tengah-tengah pelayanan, gereja-gereja sedang menghadapi juga masalah-masalah. Tetap kita mempercayakan kepada Tuhan bahwa selalu ada harapan di dalam Dia. Meskipun keadaan-keadaan, kami sering berbincang-bincang dengan para pemimpin gereja. Dan semua keadaan-keadaan tadi saya katakan sama saat-saat ini. Tetapi kami tetap mempunyai pengharapan, ya, bahwa ada masa-masa di mana Tuhan akan menjamah setiap orang-orang yang sedang terhilang. Itulah yang saya doakan setiap hari, setiap waktu, bahwa ada orang-orang yang terhilang saat-saat ini supaya mereka balik kepada Tuhan. Dan ada jiwa-jiwa yang lain yang boleh menerima Kristus di dalam kehidupannya. Selalu ada pengharapan di dalam kehidupan ini. Kalau saudara hari ini datang di dalam kesulitan, tantangan, pergumulan, yakinlah ada pengharapan di dalam Dia. Ada pertolongan, ya, di dalam Dia, di dalam Kristus yang mengasihi kita, yang sudah dibuktikan melalui kematiannya dan kebangkitannya buat kita semuanya. Bagian akhir dari firman Tuhan, kesimpulan. Yang pertama, kasih Tuhan tak berkesudahan. Setiap hari kesetiaan dan rahmat-Nya menyertai hidup kita. Saudara harus merenungkan ini dan meyakini ini di dalam kehidupan kita, bahwa sungguh-sungguh kasih Tuhan itu kekal adanya. Selalu baru setiap hari, kesetiaannya, rahmat-Nya, anugerah-Nya menyertai kehidupan kita. Yang kedua, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Dia mengampuni dosa umat manusia. Ketika Dia menjanjikan bahwa akan ada Mesias dan itu digenapi. Meskipun melewati waktu yang panjang, tetapi janji Tuhan digenapi. Itulah kasih Tuhan yang kekal adanya, yang tidak berkesudahan. Dia mengampuni dosa kita semuanya. Orang yang berdosa, yang menerima Dia di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kasih Tuhan tak berkesudahan. Oleh karena itu, marilah kita memuji Dia di dalam hidup kita. Sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, memuji bukan sekedar keluar dari mulut kita, tetapi dari segala tindakan hidup kita, dalam setiap aspek hidup kita, dimanapun kita berada. Muliakan Dia, agungkan Dia di dalam hidup kita, megahkan Dia di dalam hidup kita, sehingga orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita, dan karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara, sungguh di dalam Tuhan ada pengharapan untuk hidup saat ini, terlebih juga untuk hidup yang akan datang, yang Tuhan sediakan keselamatan di dalam hidup kita. Sebentar kalau saudara akan ambil bagian, dan saya akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita mengingatkan akan kasih Tuhan yang hebat atas kita, yang kesetiaannya selalu baru setiap hari, anugerah-Nya menyertai hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, setelah itu saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Bapa di dalam surga, terima kasih dalam keterbatasan hamba-Mu, kami merenungkan tentang kasih Tuhan yang hebat, yang luar biasa, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus, biarlah bukan sebagai satu kebiasaan, tetapi kami selalu mengingat hari lepas hari tentang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dan anugerahnya yang hebat itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan Bapak Gembala dan para penatua yang melayani. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Mari saudaraku sekalian, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Siapakah Aku Ini Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Saya akan membacakan firman Tuhan berkenaan dengan perjamuan kudus. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Nyanyikan lagi refnya saja, dan saya mengundang para penetua untuk mempersiapkan tubuh dan darahnya Yesus. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari kita masuk di dalam doa untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh besar buat kami semua. Kami rasakan ya Tuhan. Inilah
ya Tuhan, kebaikan-Mu, dan sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali akan korban kematian Kristus di Golgota. Dan sekarang kami mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus, yaitu lewat makan dan minum tubuhnya Kristus. Sehingga Kristus Yesus manunggal, menyatu di dalam hidup kami. Terpuji namamu ya Bapa, kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian ini sementara para penatua membagikan tubuh dan darahnya Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri, mempersiapkan tubuh Kristus. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sidang Tuhan, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sambil mengangkat cawan anggur. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengucap syukur dengan mengangkat kedua tangan kita, kita nyanyikan wadah sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu Selamanya. Kita masuk di dalam doa dan doa berkat. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya. Tuhan sudah memakai saudara kami ya Tuhan, para pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah melayani, baik di dalam pujian, di dalam firman Tuhan, Bapa, dan kami semua, para penetua yang melayani di dalam perjamuan kudus. Engkau memberkati setiap pribadi ya Tuhan. Semakin indah lagi kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tambah-tambahkan setiap karunia ilahi melimpah bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, kami semua. Sehingga makin hari kami makin mengasihi Engkau. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa, banyak rekan-rekan kami yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite. Kau Maha tahu ya Tuhan di mana mereka berada. Tuhan juga menyertai, melindungi, sehingga saatnya nanti kami boleh kembali berjumpa secara onsite di gereja-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah lansia, yang tidak bisa ikut di dalam ibadah secara onsite, ataupun yang sakit, Bapa, kiranya Engkau sendiri menolong mereka satu persatu, menjamahnya, berikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam masalah persoalan, Tuhan membukakan jalan keluarnya, sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Bapa, Engkaulah Yehova Jireh, Engkau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini, memasuki liburan ya Tuhan, hari besar beberapa hari ini ke depan. Tuhan menolong supaya semuanya ya Tuhan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar ya Tuhan, yang bepergian, dan juga kami percaya ya Tuhan Engkau sendiri menjauhkan dari pemaparan virus corona. Kami berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dia boleh menjalankan tugas kenegaraan dengan penuh hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Sehingga ya Tuhan dapat mengatasi setiap masalah di negara kami ya Tuhan. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya, gubernur, wali kota, angkatan bersenjata, Polri, semuanya ya Tuhan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, balas dengan berkat yang berlimpah. Dan kami semua boleh ditibakan pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripadalah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik.
Tuhan. Selamat pulang